Galuswangi dengan sifat lemah lembutnya, ia bersedia dengan rakyat biasa. Suatu hari, dia membilang kepada ayahnya, "Ya ayahanda, aku bersedia menikah dengan rakyat biasa. Dengan syarat, ia harus bisa menyembuhkan penyakit ayah." Ayahnya kembali menjawab, "Ya, adakku, aku akan mengumumkan itu ke rakyat jelata." "Pengawal!" "Siap, Raja." "Umumkan ke rakyat jelata bahwa aku akan menikahkan kedua putriku. Dengan syarat ia harus bisa menyembuhkan penyakitku." "Siap, diterima." Pengawal pun langsung bergegas ke rakyat jelata. Pengumuman! Pengumuman! Aku, Raja Halim Mangkupraja, akan menikahkan kedua putriku. Dengan syarat ia harus bisa menyembuhkan penyakitku. Selesai. Sudah kami umumkan ke rakyat jelata, Pak. Raja pun menjawab, "Siap, kita tunggu saja Raki." Rakyat jelata pun mendengar hal itu. Pemuda dari rakyat biasa pun membilang dengan berhadap, "Putri Galuswangi, apakah kau mau menjadi istriku?" "Woi, kita ini rakyat biasa, miskin dan biasa-biasa saja. Mana mau putri kerajaan menerima keberadaanmu? Makanya kalau berhajat jangan dikacang retak," sahut pemuda yang lain. Emangnya berhajat tidak boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai gila saja. Pangeran dari kerajaan seberang bernama Pangeran Hanum Prabu Cakra pun mendengar bahwa kerajaan Tanjung Puri mengadakan sayembara untuk menikahkan kedua putrinya. Ia pun langsung bergegas datang ke kerajaan Tanjung Puri dengan beberapa pengawalnya. Sesampai di kerajaan Tanjung Puri pun, dia bertemu dengan Putri Galuswangi. Ia pun membilang kepada Putri Galuswangi, "Ya Putri Galuswangi, apakah kau mau menerima keberadaanku apabila aku bisa menyembuhkan penyakit ayahmu?" Putri Galuswangi menjawab, "Ya, aku akan menyembuhkan penyakit ayahmu." Pak, pak, pak. Walaupun sudah berkali-kali tidak bisa menyembuhkan penyakit sang raja, Pangeran Hanum Prabu Cakra pun pelan-pelan mundur ke belakang dengan rasa kecewa.
kecil bermain gitar di halaman. Kalau kita ingin menjadi anak yang pintar, sering-seringlah membaca buku di perpustakaan. Judul yang ingin saya ceritakan kali ini adalah Cerita Rakyat Putri Junjung Bui dari Kalimantan Selatan, karya Bapak Samser Seman. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu berilah kerajaan Amuntai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya untuk Siti Jamilah dari SDN Madiun. Silakan. Ya, ini peserta terakhir ya. Soalnya peserta 05 dari SD ITR salah mengundurkan diri Bapak dahulu. Selanjutnya peserta terakhir kita pada hari ini yaitu dengan nomor peserta 01 dari SDN 58 Tanjung. Sudah siap? Tepuk tangan dulu untuk Violeta Kirene Pitmon dari SDN 58 Tanjung. Tepuk tangan dulu yuk. Tunggu bel ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Violeta Kirani Timon dari SD 58 Tanjung. Sebuah cerita rakyat berasal dari Kabupaten Tabalong yang berjudul Asal Mula Nama Jarot. Berikut ceritanya. Pada suatu hari, ada dua pria parubaya sedang berjalan menyusuri lereng. Mereka sudah berjalan sangat jauh. Dari kejauhan, mereka melihat ada sebuah pukulan asap dari gubuk. Mereka bergegas menuju gubuk itu. Setelah sampai di depan gubuk tersebut, mereka memberi salam dengan hormat. Kula nuwun, kula nuwun. Tetapi tidak ada jawaban dari dalam gubuk itu. Tidak lama kemudian, ada seorang pria yang berjalan dari jauh. Lalu mereka pun memulai percakapan. Permisi Pak, perkenalkan, nama saya Marta Kunjung dan ini teman saya Muhiman. Oh iya, perkenalkan juga, nama saya Milir. Mari masuk ke dalam gubuk saya. Baik Pak. Jangan lupa barang-barangnya dibawa ya. Mereka pun masuk ke dalam gubuk Pak Milir. Setelah itu, Pak Milir berbicara pada istrinya agar istrinya membuat minuman untuk kedua tamu. Mereka mengobrol sangat lama. Terima kasih Pak sudah menerima kami dengan baik di sini. Kalau boleh saya minta, saya ingin membantu Bapak mengolah lahan. Tapi kami tidak sanggup membayarnya. Tidak apa Pak, tempat tinggal dan kamar saja sudah cukup. Baiklah kalau itu yang kalian mau. Besok bantu Bapak untuk membersihkan ladangnya ya. Malam pun tiba. Mereka beristirahat dengan tenang. Kuk
dari SDN 58 Tanjung. Selanjutnya sakit ya, jadi 3 jam Bapak Ibu ya, guru pendamping nanti jam 12 ya. Kita rapat dulu dewan juri untuk menentukan pemenang ya, pemenang lomba, dan sekalian nunggu makan siangnya ya, jam 12 nanti ya, sebelum zuhur lah ya, 1 jam ya, 1 jam, karena barangkali dari dewan juri untuk rapat dulu menentukan pemenang dari lomba bercerita siswa SD. Itu semua? Tetap semangat? Iya, alhamdulillah. Berdebar memulai. Namun sebelum kita umumkan, jadi alangkah bagusnya akan kami berikan evaluasi terlebih dulu hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana bercerita itu sebenarnya. Kalau kami lihat dari penampilan kalian semua adalah hampir 80% masih banyak menghafal. Jadi cerita itu sebenarnya bukan dihafal, tetapi alurnya yang saya katakan diingat. Makanya triknya itu sebenarnya bukan siswanya yang disuruh untuk menghafal, untuk membaca. Kalau perlu orang tuanya atau gurunya membaca berulang kali, siswanya tadi hanya untuk mendengarkan saja. Suruh dia mendengarkan berulang-ulang. Kalau gurunya kauyuhan membaca tadi, rekaman. Jadi sekali aja dengarkannya rekaman, dengarkan terus, kan bisa membaca bukunya. Karena bercerita itu sama dengan sinopsis, menceritakan kembali apa isi di cerita tadi. Nah, tinggal memoles saja lagi, menambahi di dialog, improvisasi yang di cerita itu tidak ada dialognya, bisa kita buat dialognya atau improv yang lain, boleh ditambah. Nah, seperti itu. Yang penting alur ceritanya dari awal sampai akhir si pencerita tadi menguasai. Kalau dia menguasai, trik-trik yang lain masih banyak. Ketika kelupaan, mainkan gerak, gestur dan sebagainya. Misalnya lupa, sudah mati kan, sudah mati apa tanda-tanda. Tapi jangan sampai merubah ini ekspresi kita. Iya, itu sudah apa lagi? Orang kan tahu juga, cuma kita mengingat. Nah, jadi terus dia dibangun, jangan terdiam. Jangan kan mengingat di situ. Itu yang utama. Penguasaan panggung oke. Ya hampir rata-rata itu udah tempo. Kami tadi membuka juga lomba di tingkat nasional dengan Pak Afi dan Pak Jaya. Orang temponya diatur, jangan terlalu cepat, santai aja. Misalkan di sebuah desa ada seorang kakek yang sangat tua, tempo diatur, jangan kelajuan. Nah itu, jangan terlalu cepat, santai saja, atur dinamikanya, temponya diatur. Ekspresi yang utama. Ekspresi, kalau saat mengucapkan salam itu bangun ekspresi itu senyum. Jadi tidak ada lagi, belum ada lagi masuk di cerita, belum lagi. Misalkan dia marah, dia sedih, tidak ada. Kalau mengucapkan salam pasti beda. Assalamualaikum. Senyum. Senyum, ekspresi senyum. Jangan mengucapkan salam akan terlihat beda ketika mengucapkan begini. Assalamualaikum. Kosong mata. Kok pelan? Kosong mata. Tatapannya kosong. Bisa. Kok pelan? Nah ini saya membangun ekspresi ini sudah dibangun. Sekali lagi ya, sudah dibangun dari awal sudah dibangun. Nah saat masuk cerita, baru disitu akan ketahuan.
ceritanya alurnya, apakah ini tokoh yang marah, apakah sedih dan sebagainya akan ketahuan. Baru kita bangun sesuaikan dari cerita tadi. Nah begitu. Kemudian juga masalah blocking, perputaran tempat saat dia berjalan juga blocking. Kalau bapak misalkan bicara tentang Pak Jaya, nah, saya menggunakan tangan di sini, ya, menggunakan tangan ini tertutup jadinya. Ketika pindah ke sini, saya menggunakan tangan ini, jangan menggunakan tangan ini tertutup juga. Kakinya juga sama, jangan tertutup seperti ini. Saat berputar, nah jangan sampai belakang punggung kita belakang sini ke penonton cara berputarnya jalannya. Nah begitu. Jadi blocking panggung juga itu diperhatikan. Ekspresi intinya adalah menguasai isi cerita. Walaupun sederhana, tapi dia menguasai dari awal sampai akhir lancar ada. Itu ada perhitungan juga dibandingkan bagus turun bro, naik lagi turun lagi. Nah begitu. Nah itu evaluasi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat di tahun depan. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama tahun ini rencananya tanggal 8 yang juara 1 akan dibawa ke tingkat provinsi dan kita bisa meraih hasil yang memuaskan untuk tahun ini. Karena jujur saja untuk tingkat SD dari yang saya ingat dari tahun 2007 atau 2008 kita selalu juara, selalu membawa piala. Coba kalian bayangkan kabupaten lain, contoh kabupaten lain tetangga kita Barabai, dari tahun itu sampai tahun tadi cuma 1 kali baru membawa piala. Itu pun harapan terakhir, harapan ketiga atau kedua. Itu pun 1 kali, harapan 2. Kalau kita terus menerus selalu membawa piala, tidak pernah membawa piala. Dan yang juara 1 pun nanti akan tetap dibina oleh perpustakaan, tetap dibina, jadi tidak dilepas. Bisa diperbaiki, entah ceritanya kita ganti lagi, kalau kurang bagus tentang apa, pokoknya ada pembinaan lagi. Kita juga berharap karena ini membawa nama baik Kabupaten kita Tabalong dalam bercerita, karena jujur saja Kabupaten Tabalong merupakan barometer dalam bercerita dari kabupaten lain. Mereka banyak bertanya juga, sebenarnya seperti apa? Nah itu. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti juga Bapak Ibu guru pendamping, tahun akan datang kita perbaiki lagi. Kalau corona sudah hilang, peserta nanti akan banyak. Ya, berarti persaingan pun akan lebih ketat lagi. Yang kelas 3, yang kelas 4 itu masih mempunyai waktu yang lumayan banyak, bisa mengikuti lagi. Apalagi dia sudah juara 2, juara 3, wah itu bisa dipolesan itu. Ada harapan nanti dia juara 1. Jelas ada harapan. Kalau sudah kelas 5, ya mungkin terakhir ini. Menunggu 2 tahun akan datang ke tingkat SLTP lagi, bisa Banjar. Nah itu. Baik, itu yang bisa ulun evaluasi. Pak Abdi mungkin ada di evaluasi Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan dan Bapak Ibu, para peserta, karyawan, kemudian anak-anakku yang telah menyelesaikan tugas tampil sebagai pencerita, guru pendamping dan kawan-kawan dan guru. Untuk kegiatan lomba pada hari ini sudah banyak disampaikan oleh Pak Gusti. Cuman yang ingin kami tekankan pertama, para peserta, terutama nanti yang mungkin yang menjadi perwakilan di tingkat provinsi, harus banyak berlatih lagi. Jadi banyak hal yang masih menjadi kekurangan, tapi menjadikan peluang untuk lebih baik. Yang pertama, lomba bercerita itu modalnya adalah vokal. Jadi kekuatan vokal ini harus dibangun. Jadi vokal itu harus jelas, kemudian sebagai penguat karakter.
Jadi banyak tadi anak-anak itu ingin mengungkapkan vokalnya jelas, tapi tadi harus juga didukung oleh penjiwaan. Jadi kayak apa, orang sedih itu dilihat dari sedih bujur-bujur, menangis itu kayak apa menangis. Jadi itu yang menguatkan sebuah cerita, baik dari segi alur maupun karakternya. Jadi ketika memandang alam, kemudian menikmati alam, kemudian dapat rezeki, itu ekspresinya dibangun. Selain kata-katanya, mimik juga harus mendukung. Ya. Misalnya tadi ada yang dapat rezeki emas, misalnya kan, mendapatkan emas itu bukan hal yang bawa barang yang biasa kan, apalagi kita yang tidak pernah mendapatkan emas. Kayak mendapatkan emas seperti apa? Hah? Ya Tuhan, emasnya banyak banget. Atau sedih seperti apa? Ya Tuhan, 3 hari sudah belum makan. Jadi betul-betul dijiwai karakternya. Jadi bukan hanya kata-kata yang diucapkan seperti orang sedih, orang gembira, orang marah, ya, orang kecewa ketika diejek tadi, seperti apa, kerang mengejeknya bebek, ya. Kita ketika diejek seperti apa sih marahnya? Keluarkan, latih, seakan-akan itu kita marah betulan. Jadi bukan sekedar hanya di suara, tapi juga di mata, di bibir, ekspresi wajah, tubuh. Sebagaimana kita seorang teraniaya. Nah, jadi itu harus dikeluarkan. Jadi kekuatan kata, kekuatan ekspresi, mata, ya, gestur tubuh itu harus diperkuat. Jadi guru-guru pendamping harus latihan karena bercerita ini banyak aktingnya. Jadi seperti apa sih akting marah, akting kesusahan, akting kecewa, akting gembira, ya. Kemudian yang diingat lagi, yang bisa mengganggu kebanyakan ini gerak yang tidak diperkenankan, gerak yang tidak penting dalam sebuah bercerita. Jadi setiap kata ada langkah kaki, jadi ke kiri, ke kanan 2 langkah, pun ke kanan lagi, ke kiri lagi. Sebenarnya itu tidak ada daya dukung untuk memperjelas cerita. Jadi itu harus dihilangkan, karena ketahuan bahwa si anak ini tidak tenang di dalam bercerita. Ya. Jadi kalau perlu sesuai dengan isi cerita baru boleh dilakukan, ya. Misalnya tangan menunduk, kaki melangkah, kaki rasa sakit, seperti apa orang misalnya terjerembab, ya. Jadi betul-betul yang menyaksikan ini juga seakan-akan itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, jadi kami harapkan tadi poin-poin penilaian itu sudah hal yang sebenarnya sudah bagus untuk diperhatikan, ya. Jadi vokal harus jelas, ya, harus lantang, menguatkan karakter, kemudian didukung oleh mimik, ya, penjiwaan. Nah, kemudian kosakatanya juga, karena di sini yang diharapkan adalah bahasa Indonesia. Jadi segala sesuatu cerita yang berbahasa Banjar atau berbahasa daerah nanti di-Indonesiakan. Ya, karena sifatnya ini bukan sifat berkisah, ya. Jadi bukan untuk lokal, tapi nanti skala sampai ke tingkat nasional. Nah, kemudian penampilan. Jadi ada yang berpenampilan, sebenarnya penampilan itu hal yang nomor sekian, tapi juga sangat mendukung. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan oleh anak-anak sekalian. Jadi vokal harus jadi, ya. Jadi menghafal sebenarnya tidak jadi masalah asal pada ketahuan oleh dewan juri dan para pemirsa yang lain. Tapi kalau menghafalnya ketahuan itu yang fatal. Tapi kalau menghafal memang hafal benar-benar menguasai, karena kita bercerita ini pertama penguasaan materi yang sangat penting. Jadi kalau materi itu sudah dikuasai, entah itu menghafal atau apapun, tapi karena betul-betul dilihat sangat menguasai, menghafalnya itu tidak akan kelihatan, ya. Tapi yang jelas trik-trik dari para juri ini perlu diperhatikan. Jadi kuasai materi, kuasai tekniknya, insya Allah akan. Kami siap membimbing, karena kita menginginkan Tabalong itu harus punya generasi-generasi yang bisa membuktikan bahwa orang Tabalong itu terdepan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, juga guru pendamping. Tadi secara teknis sudah disampaikan oleh Ketua Dewan Juri hal-hal yang sangat-sangat penting dan utama kalau kita ingin tampil baik. Saya jujur saja, terutama kami tadi pas sidang, bahwa semuanya bagus, dan yang membedakan cuma ada sepersekian saja kelebihan dan juga kekurangan itulah yang akan menghasilkan jadi seorang juara ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi tentang vokal, kemudian ekspresinya, gestur tubuhnya, diksi, penekanan, bagaimana marah dan segala macam, ucapan-ucapan sesuai dengan ekspresi muka, marah, sedih, gembira dan segala macam, dan penampilan itu sudah disampaikan secara gamblang oleh Ketua Juri. Saya cuma menambahkan begini, dari tampilan ini yang ditekankan adalah tampilan, pendukungnya adalah mungkin properti. Usahakan tidak mubazir, ya, karena memang properti akan mendukung apa yang ingin kita sampaikan. Kita ini sebenarnya bercerita itu adalah komunikasi dengan penonton. Kalau kita terlena dengan cerita kita sendiri, penonton akan bingung apa sih yang disampaikan oleh si pencerita tadi. Jadi tolong nanti properti atau busana ya, itu akan mendukung terhadap cerita yang akan kita bawakan. Tadi ada properti yang mungkin cuma dipakai sekali dan segala macam. Bisa saja kita manfaatkan, misalnya satu kerudung bisa menjadi ada 3 peran, atau sarung lah misalnya kan. Ada peran sebagai ibu, mungkin pakai jilbab dan segala macam, sarung bisa dipakai. Mungkin ada seorang pemuda, sarung bisa dijadikan pakaian adat dan segala macam itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Sebenarnya sekali lagi peserta ini semuanya adalah yang terbaik yang sudah mengikuti kegiatan ini. Tapi yang namanya kompetisi, yang namanya lomba pasti ada juara dan sebagainya. Kepada adik-adik yang belum mendapatkan predikat juara, belum bisa membawa trofi piala, jangan berkecil hati, jangan patah semangat, tetap berjuang, tetap semangat, tetap belajar. Dengan sudah kita pengalaman seorang yang ikut lomba biasanya jiwanya sudah terlatih menjadi seorang juara. Karena apa? PD-nya sudah terbangun. Mungkin bagi yang pemula atau yang baru ikut bisa melihat nanti siapa yang juara, oh seperti itu yang juaranya. Bagaimana caranya kita supaya bisa seperti dia? Banyak cara. Sekarang apalagi zaman informasi mudah, bisa lihat di YouTube dan segala macam bagaimana sih tingkat nasional yang juara dan segala macam, tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Sekali lagi, untuk yang juara jangan terlalu berbangga, karena semakin ke depan orang tentu saja tidak akan jalan di tempat. Mereka yang belum juara tentu akan berusaha untuk bisa menjadi juara. Jadi tetap sama-sama yang juara hari ini, yang tidak tetap untuk berlatih untuk bisa lebih bagus untuk masa yang akan datang. Barangkali itu sedikit tambahan dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan evaluasi terkait dengan penampilan adik-adik semuanya ya. Mudah-mudahan masukan ya, saran dari Dewan Juri ya dapat dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Tetap semangat ya adik-adik semuanya. Semangat. Oke, baik. Sebelum pengumuman, kami mohon izin kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memberikan
sambutan sedikit mungkin ya Pak ya, sepatah dua kata sekaligus untuk menutup acara lomba bercerita siswa SD, SMP dan SMA sederajat tingkat Kabupaten Magelang tahun 2021. Kepada Bapak Kepala Dinas, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Perpustakaan beserta seluruh jajaran. Kami hormati Bapak-bapak Dewan Juri lomba bercerita pada hari ini. Ada aja sekalian ibu pendamping para undangan yang berbahagia. Pertama kami sampaikan bahwa mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa ada pembukaan tapi ditutup. Nah, jadi pembukaannya sudah kemarin. Jurinya ini masih ada, ketua dewan jurinya masih ada Pak Gusti. Jadi kemarin kita buka acara lomba bercerita ini untuk tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat dan sudah mendapatkan hasilnya. Nah, baru hari ini kita lanjutkan dengan pelaksanaan lomba bercerita khusus sekolah dasar. Pertama kami disampaikan Bapak Ibu bahwa lomba bercerita ini merupakan kegiatan rutin yang ada pada seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan, dan ini akan dilaksanakan tiap tahun, dan juaranya itu akan kami kirim ke Banjarmasin pada tanggal 8 nanti ya, kalau tidak ada perubahan jadwal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lomba bercerita ini sebagai salah satu tujuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dimulai dari adik-adik. Nah, jadi dimulai dari anak-anak sekolah dasar. Nah, yang ketiga, tujuan dari pelaksanaan lomba bercerita ini adalah Dinas Perpustakaan itu menggali potensi adik-adik sekalian untuk seperti apa yang disampaikan dalam juri tadi, sebagai generasi yang akan datang untuk memiliki keterampilan bercerita. Nah, kemudian yang keempat, kami mohon maaf, pelaksanaan bercerita itu hanya bisa kami laksanakan 10 sekolah yang kami undang. Nah, alasannya simpel sebenarnya. Alasannya adalah karena tante corona belum pulang-pulang, jadi tantenya masih berkeliaran. Makanya kami melaksanakannya dengan menggunakan protokol kesehatan hanya dengan 10 orang. Jadi insya Allah ke depan kami akan, kalau memang nanti tantenya udah pulang, jadi mungkin anggaran akan kami tingkatkan dan jumlah peserta akan kami naikkan beberapa kali lipat. Masalahnya saya tahu, karena saya juga berasal dari Dinas Pendidikan, itu SMP-nya ada 58, SMA SMK itu ada 50, ada 22 di luar dari MH, SD-nya 220. Nah, bayangkan kalau kami ngambil cuma 10, yang lain pasti iri sebenarnya. Cuman karena ketentuan kita dalam melaksanakan kegiatan di masa pandemi ini, kita tidak boleh lebih dari jumlah yang kami tetapkan, ya terpaksa kami melaksanakan seadanya. Tapi insya Allah yang kami undang itu adalah sekolah yang sudah kami amati pelaksanaan kegiatan ekstrakurikulernya, dan itu yang mereka yang kami undang. Tetapi tidak menutup kemungkinan sekolah yang tidak diundang mungkin muridnya banyak punya potensi juga sebenarnya, tapi karena kesempatan yang belum ada. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti apa yang disampaikan tadi oleh ini kan kebalikan, ada diumumkan dulu kan baru ditutup, atau tutup dulu? Tutup dulu, oke. Nah, jadi adik-adik sekalian, nanti juaranya itu tidak kami lepas begitu saja. Seperti apa yang disampaikan Pak Gusti, kita kegiatan semacam inilah kita bisa memunculkan perpustakaan itu terhadap masyarakat. Jadi misi kami itu di samping cerita ini sebagai kegiatan, misi kami adalah meningkatkan minat baca masyarakat melalui anak-anak sekolah.
Karena sebagaimana kita ketahui, meskipun minat baca kita rendah, tetapi kita paling tinggi di Kalimantan Selatan dan bahkan paling tinggi di Jakarta. Nah, kita 49 Pak ya kemarin, 49. Nah sementara provinsi 42. Nah, jadi kita minat baca masyarakatnya tinggi. Nah kemudian kami juga sudah melakukan koordinasi ke seluruh seksi yang ada di sini. Semua kegiatan kita tuh ada di YouTube sudah already. Jadi kami punya ini, punya Facebook, punya YouTube, punya Instagram apa salah satunya. Jadi sudah 4. Jadi 4 ini sudah dikelola kami di sini. Jadi silakan dibuka ya nanti di situ. Nanti mungkin yang dari provinsi Pak nanti kita bisa ambil sebagai contoh. Nah, jadi bantu kami untuk memperkenalkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu kepada masyarakat melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook. Nah, sehingga kegiatan kami di sini nanti bisa dilihat oleh para mitra kerja kami. Karena kalau mitra kerja kami tidak terlalu mendukung ke kami, ya tidak bisa. Teman-teman kami kan bisa kami ajak. Jadi kalau memang kami diberikan dana yang lebih besar, nantinya soal kegiatan ini kami tingkatkan. Mungkin tidak berjinkat saja, nanti ada nanti kegiatan lain yang diusulkan oleh para dewan juri, tolong kami sampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati dan mengucapkan alhamdulillah kegiatan lomba bercerita untuk tingkat SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat pada hari ini secara resmi saya tangan ditutup. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan sambutan terkait lomba bercerita sekaligus penutupannya, dan kepada dewan juri kami mohon untuk membacakan pemenang. Jadi biasanya Pak kalau diumumkan tuh langsung bubar, nggak ada pesertanya. Jadi nunggu dulu ditutup baru diumumkan. Kepada dewan juri barangkali satu dewan juri untuk membacakan pemenang lomba bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya bacakan hasil dari lomba bercerita tingkat sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Tabalong tahun 2021. Memperhatikan dan sebagainya, menimbang dan sebagainya, memutuskan, menetapkan juara lomba 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan adalah peserta dengan nilai tertinggi dari semua peserta masing-masing sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah sederajat se-Kabupaten Tabalong. 2. Peserta dengan predikat juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 3. Surat keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Lampiran Surat keputusan Dewan Juri lomba bercerita tingkat sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Tabalong tahun 2021. Juara lomba bercerita tingkat sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah dengan jumlah nilai 866. Asal sekolah SDN Mabuun. Peringkat juara harapan 2 peserta 04. Silakan. Kemudian dengan jumlah nilai 870, juara harapan 1 asal sekolah SDN 58 Tanjung dengan nomor peserta 01. Berikutnya dengan jumlah nilai 931, juara ketiga dari SDN 12 Belimbing Raya
Yang nomor besar 07, juara ketiga. Nah, siapa juara 1 juara 2 nih? Salam menanggung diri kita. Nyaman ketangguh lah. Dengan jumlah nilai 970, asal sekolah SD Hasbunallah, nomor peserta 08, juara pertama. Dan dengan jumlah nilai 952, juara kedua tentunya. Dengan nomor peserta 0 berapa? 0 berapa? 06, betul sekali, dari SD Plus Murung Kuda. Ya, silakan semuanya untuk naik ke atas. Ya, masuk mobilan, foto dan lain sebagainya. 07 dari SD 12 Belimbing Raya, juara ketiga. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 18 Maret 2021, Dewan Juri Ketua Merangkap Anggota Gusti Indra Setiawan, Sekretaris Merangkap Anggota Masdul Abdi MPD, Anggota Jahari Yamani SPD. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Dinas, Dewan Juri, Kepala Bidang Perpustakaan. Tangan ke sana, matanya ke sana. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Untuk juara kedua, kami mohon kepada Ibu Kepala Bidang Perpustakaan menyerahkan trofi juara kedua. Sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Untuk juara ketiga kepada Bapak Gusti Indra Setiawan, Dewan Juri. Asli tuh hadiahnya, makanya berat. Ada yang sini 1, 2, 3, 1, 2. Pada Bapak Yang di bawah ya. Jaya. Oh, Pak Abdi, ya silakan Pak Abdi. Untuk harapan ke-1, nggih. Lihat sini Violeta 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Dan untuk harapan kedua kepada Bapak Jaya, kami silakan. Sampai 4 jam. Lihat sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ya silakan kepada Dewan Juri beserta Bapak Kepala Dinas dan Ibu Kepala Bidang untuk foto bersama. Maju aja, maju dulu. Oke. Pak Gusti, Pak Abdi, nggih. Pak di sebelah-sebelahnya, Pak. Oke. Oke, lihat sini semuanya, matanya lihat sini semuanya ya. 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Ini khusus anunya Pak, khusus juaranya. Potong. Khusus juara. Khusus juara. Ayo senyum ya kalau lihat. Tapi di tinggi mata atau udah sipit atau senyum berjuta. Lihat sini semuanya. Adi. Penugas Nyala-nyala tuh. Aduh, atau sampai. Sinilah 1, 2, 3. Siap. Perasaan saya di panggung agak sedikit gugup, dan setelah juara ini perasaan saya sangat senang dan bersyukur. Pesan-pesan buat yang lain, sering-sering berlatih, belajar, berdoa, dan membaca buku di perpustakaan, karena di sini adalah gudang ilmu. Salam literasi.